Nah, kita kaji lebih lanjut dari hadis ini, apa yang dimaksud dengan wa'udtum min haitsu bada'tum. Kamu akan kembali pada kondisi asal kalian. Nah, di sini pensyarah menjelaskan, pada saat itu kalian akan bergantung pada diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan dari negeri-negeri yang disebut tadi itu nggak dikirim lagi kepada kalian. Kalian tidak punya akses lagi. Kama kuntum fi bidayati amrikum. Seperti kamu pada keadaan semula. Ketika Madinah, waktu itu seorang diri harus mempertahankan diri, baik dari serangan Mekah maupun serangan Ahzab. Bertumpu pada kemampuannya sendiri. Itu yang lebih tepat. Nanti kalau Anda membaca presentasi saya, itu di bawahnya banyak referensi di mana data ini didapatkan. Linknya di mana, bahkan ada pendapat minor. Nanti disebutkan di belakang juga, ada yang menyatakan ini wa'udtum min haitsu bada'tum itu kamu akan seperti zaman dulu, zaman jahiliyah lagi. Tapi karena ini disebutkannya tentang Madinah, rasanya kecil kemungkinan kalau Madinah itu menjadi jahiliyah lagi gitu. Bahkan Dajjal pun kan tidak bisa masuk. Maka yang lebih tepat adalah syarah ini. Pada waktu itu Madinah tidak bisa lagi bergantung pada yang lain kecuali dengan sumber daya dari negeri mereka sendiri. Jadi bangsa Persia atau bangsa Romawi dan orang-orang yang menggantikan mereka itu dari zaman ke zaman akan menguasai 3 negeri tadi. Irak, Syria, dan Mesir. Waktunya tidak ditentukan tapi akan berganti. Terus akan ada. Mungkin pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi Mesir bisa berjaya. Pada masa yang lain Suriah bisa berjaya. Irak bisa berjaya tapi kembali lagi dikuasai lagi. Silih berganti itu terjadi sampai ke akhir zaman. Dan pada saat orang-orang asing menguasai 3 negeri itu, muslimin tercegah dari mendapatkan manfaatnya. Dalam hal ini dulu negara Madinah. Kayaknya menurut para ulama, pada saat itu kemandirian ekonomi Madinah menjadi sangat penting. Tidak tergantung pada yang dihasilkan negara-negara tersebut. Nah, kemudian kita juga penting memahami kalimat wa man yaqumu maqamahum fi kulli zamanin, dan orang-orang yang menggantikan mereka. Artinya menunjukkan proses ini silih berganti dan panjang. Peristiwa ini bisa berulang sebelum sampai pada akhir zaman yang sesungguhnya. Maka melihat riwayat-riwayat akhir zaman ini, kita tidak boleh memastikan dengan cocokologi angka, dengan ramalan-ramalan, oh sekarang waktunya ini sudah begini, paling 5 tahun lagi, paling 10 tahun lagi. Itu nggak bisa begitu, karena boleh jadi kondisi itu berbalik, kemudian balik lagi seperti itu, dikuasai lagi, menang lagi, dikuasai lagi. Karena yang disebut dengan akhir zamannya kan belum tentu dalam waktu dekat ini. Sebab kalau sudah memikirkannya, oh dari sekarang paling 30 tahun lagi, itu menimbulkan kepanikan dan akan meninggalkan perencanaan. Maka memang perlu kita mempelajari ilmu eskatologi atau ilmu akhir zaman. Kalau di kalangan muslim ada seperti Imran Hussein misalnya. Atau yang lainnya. Sebenarnya seperti para ulama Imam Suyuti juga sudah membahas tentang ini. Imam Ibnu Katsir juga sudah membahas tentang ini. Namun bukan untuk menjadi peramal cocokologi dengan hitungan tahun. Untuk membahas ini harus selalu istikharah. Sebab ada kemungkinan pelakunya berganti dari generasi ke generasi. Pelajarannya, kita harus mempersiapkan perjuangan bergenerasi. Dan ini diamanahkan secara terus-menerus kepada generasi-generasi setelah kita. Sebagaimana dulu saya ingat ibu saya itu cerita tentang Dajjal, itu jadi cerita di masa kecil. Dajjal itu gimana gitu. Kemudian peperangan akhir zaman itu sempat dibicarakan, walaupun serba sedikit ya mungkin sesuai dengan pemahaman beliau gitu. Kemudian tentang Imam Mahdi gitu. Tapi itu tidak bisa ditarik, oh mungkin besok, oh mungkin 10 tahun lagi, itu nggak bisa. Karena masih ada kemungkinan peristiwa itu berulang, silih berganti. Kembali kepada ayat Al-Quran, bahwa hari-hari kemenangan dan kekalahan itu bergilir di antara manusia. Nah, kemudian kita perhatikan lagi kalimat ataroyani annahu Umar ibnu Abdul Aziz. Apakah menurutmu itu adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Riwayat hadis mengatakan tidak. Apa maksudnya? Memang akan selalu ada orang-orang yang ketika membaca hadis-hadis akhir zaman, maka perkiraannya tertuju pada hal yang dekat. Seperti pertanyaan perawi ini. Karena yang dia ingat, yang dia tahu belum lama berselang yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Tapi kan bukan. Ini menunjukkan bahwa jangkauan jarak pendek perkiraan itu bisa terjadi, bisa ada pada setiap masa itu. Tapi umat Islam tidak boleh terjebak dengan itu. Umat Islam harus mengantisipasi hadis-hadis seperti ini memang semenjak sekarang. Walaupun bukan untuk waktu dekat, tapi persiapan bergenerasi itu harus terus dilakukan. Baik, mohon disiapkan waktu agak panjang. Mungkin sekitar 1 jam lebih kita bahas ini, karena diskusi kita akan meliputi 5 hal ini. Pertanyaan kita adalah, kenapa Iran menyerang seganas ini sekarang? Mengapa bukan tahun lalu ketika Gaza begitu menderita? Kenapa Emirat Islam Afghanistan yang juga getol menyuarakan jihad, hari ini tidak bertindak semenjak Nestapa Gaza, bahkan hingga hari ini? Ya, ini bukan sekedar asal cerita. Saya termasuk yang terus mengikuti situs-situs dalam negeri Emirat Islam Afghanistan, situs luar negerinya, dan terus saya ikuti. Ya, seruan keprihatinan ada, tapi tidak ada tindakan nyata kan. Tidak seperti Iran. Walaupun Iran kenapa baru sekarang, bukan tahun lalu misalnya. Demikian juga Suriah. Pemerintahan barunya Muhammad Al-Julani yang begitu kental dengan seruan jihadnya juga diam atas konflik ini. Ini mengapa? Dan setelah kita coba ketahui, kita akan coba tarik pelajaran. Pelajarannya apa buat kita? Dan tentu saja apa dampaknya bagi kita ya, sebagai orang-orang yang ada di Indonesia. Ini pertanyaan pertama kita tentang mengapa Iran menyerang seganas ini sekarang, bukan di tahun lalu. Karena ini menarik juga, kita harus mengkaji ini. Ya, pertama ada seperangkat hukum internasional termasuk Piagam PBB, beberapa konvensi Jenewa, termasuk hukum humaniter internasional yang mencegah suatu negara menyerang negara lain. Itu sudah menjadi kayak aturan bertetangga lah. Sehingga kalau ada salah satu negara menyerang negara lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh berbagai konvensi dan hukum ini, maka negara itu disebut negara agresor dan akan dikucilkan oleh banyak negara. Bahkan mungkin bisa sampai pemutusan diplomatik. Terlepas dari yang nakal seperti Israel, walaupun dibenci seluruh dunia karena dukungannya Paman Sam, dalam hal ini Amerika, ya bertahan tapi kan tidak lepas dari kutukan. Atau karena kedengkian ideologi seperti Iran tuh mengalami pemboikotan semenjak tahun 1979. Kenapa? Karena ya tadi menyatakan Yahudi itu atau Zionis itu tidak berhak untuk berdiri di tanah Palestina. Kenapa disebut semenjak tahun 1979? Karena kalau Iran yang sebelumnya, itu yang kedua mengakui negara Israel waktu di zaman Reza Pahlavi. Jadi yang pertama mengakui negara Israel tahun 48 itu adalah Turki. Tapi bukan Turki Erdogan, Turki ketika Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian yang kedua Reza Pahlavi atau monarki Iran pada waktu itu. Tapi semenjak tahun 79 itu terjadi pemutusan hubungan diplomatik, walaupun hubungan dagang masih ada di beberapa. Saya lihat secara sejarah itu sampai tahun 81 sampai tahun itu masih ada. Tapi ya sekarang bahkan sudah menjadi peperangan. Kenapa tidak tahun lalu? Nah, di sini kita akan lihat kenapa Iran tidak menyerang seganas ini di tahun lalu. Nah, Iran sendiri memerlukan alasan yang bisa dibenarkan di dunia internasional kalau harus langsung menyerang Israel. Apalagi Iran juga diboikot cukup lama sehingga harus membangun kekuatannya secara mandiri. Kebodohan Israel adalah menjadikan alasan intelijen untuk menyerang Iran kemarin, yaitu tuduhan reaktor nuklir itu adalah bukan reaktor pembangkit energi listrik, tetapi mesin perang. Itu kan alasan intelijen. Nah, alasan intelijen itu tidak bisa dipakai di forum internasional. Makanya ketika Israel menyerang, itu menjadi pembenaran bagi Iran membela diri. Itu yang pertama. Yang kedua ada alasan lain.